Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala muta'allimun kaslan ay ghairu mustahidin fi talabil ilmi afdalu 'indallah min sab'i mi'ati 'abidin mustahidin. Hadis ini diambil dari kitab Sab'atu Kutubin Mufidah. Nama kitabnya Sab'atu Kutubin Mufidah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, orang yang belajar kaslan, muta'allim kaslan, pelajar yang malas, artinya tidak bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, itu lebih utama di hadapan Allah dibanding 700 orang yang ahli ibadah yang mempeng ibadah. Ini memberikan satu pengertian bahwa betapa besarnya nilai orang yang mau belajar. Baru muta'allim kaslan saja, pelajar atau santri yang tidak mempeng, keset, tidak mempeng dalam mencari ilmu, itu masih lebih utama dibandingkan dengan orang yang ibadah yang mempeng jumlahnya 700. Apalagi kalau muta'allim mustahid, muta'allim yang mempeng dalam menggali, mencari, belajar ilmu pengetahuan agama. Betapa besarnya, luar biasa. Jadi muta'allim itu kan sudah belajar, sudah mengkaji, tapi ora patek sregep. Maka dikatakan ini keutamaan orang yang mau mencari ilmu. Dikatakan dalam hadis lain, hudhuru majlisi ilmin khairun min alfi ibadatin. Mendatangi tempat-tempat ilmu walaupun belum mengamalkan, paham atau tidak, pokoknya dia mau mendatangi tempat ilmu. Hudhur majlis ilmu khairun min alfi ibadatin, lebih baik daripada 1000 ibadah atau 1000 rakaat. Dikatakan lagi lebih baik daripada menjenguk 1000 orang yang sakit, dan juga lebih baik daripada takziah 1000 orang yang mati. Itu keistimewaan dan keutamaan orang yang mau mencari ilmu. Maka selama kita masih ada kesempatan, carilah ilmu. Sekalipun ilmu itu berada yang jauh. Sabda Rasulullah, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun di negara Cina. Karena pada prinsipnya fa inna tolabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Karena sesungguhnya mencari ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap muslim. Dan perlu diketahui bahwa mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Mencari ilmu tidak ada batasnya. Jadi mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari kandungan, mulai dari kita berada di kandungan, minal mahdi ilal lahdi, sampai kita mati. Selama nyawa masih di kandung badan, kewajiban untuk mencari ilmu itu tetap berlangsung.
Oleh karena itu kita jangan merasa puas dengan apa yang kita peroleh. Kita tidak boleh puas dengan ilmu apa yang kita peroleh. Semakin ilmu itu bertambah, semakin kita bodoh, semakin kita kurang pengetahuan. Oleh karena itu, sekali lagi jangan merasa puas. Ayo terus mencari ilmu dan mencari ilmu. Maka keutamaan mencari ilmu, keutamaan mendatangi majelis-majelis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat, lebih baik daripada menjenguk orang yang sakit 1000 orang, dan lebih baik dari takziah orang yang mati 1000 orang yang mati. Ini menunjukkan manfaatnya, pentingnya ilmu pengetahuan. Baru setelah kita mendapatkan ilmu, secara bertahap kita mengamalkan dengan amaliyah yang baik. Diharapkan kita menjadi alim dan abid, orang yang alim, orang yang berilmu, dan orang yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, pada saat ini kita sebagai orang tua punya berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita ke tempat-tempat yang lebih baik. Sampai saat ini, mulai zaman sebelum kemerdekaan sampai zaman sekarang ini, pendidikan yang sangat bagus menurut pengamatan dari para pakar pendidikan, para ulama, para kiai, adalah pendidikan pondok pesantren. Pendidikan pondok pesantren, karena pendidikan pondok pesantren itu tidak hanya mentransfer ilmu, tidak hanya sebagai taklim, tetapi juga tarbiyah, memberikan bimbingan pendidikan langsung. Kalau guru mendidik, memberi pentransfer ilmu tentang pendidikan sholat, guru juga melaksanakan ibadah sholat. Para kiai memberikan pelajaran tentang sholat berjamaah, kiainya dulu juga mengajak ikut berjamaah. Kalau kiainya membimbing bersedekah, menyampaikan materi tentang sedekah, terutama sedekah subuh umpamanya, pemimpinnya atau kiainya sudah memberikan contoh terlebih dahulu. Ini namanya tarbiyah. Menerangkan tentang tahajud, tentang puasa, tentang riyadhah, itu sudah dilakukan oleh para kiai, para ulama, para asatidz, sehingga anak didik kita mengikuti apa yang menjadi contoh para gurunya tadi. Oleh karena itu, sekali lagi, di bulan sekarang ini, Mei, mendekati akhir tahun untuk pendidikan formal, arahkan putra putri bapak, ibu, muslimin muslimat ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di pondok pesantren. Di pondok pesantren diserahkan kepada para kiai untuk memberikan mendapatkan bimbingan, mendapat arahan, sehingga anak-anak nantinya akan menjadi anak-anak yang salih dan salihah, alim dan alimah, abid dan abidah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harapan kami, semoga ke depan Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang berilmu agama, berpendidikan yang luas, dia bisa berilmu, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada dua materi: cerdas akalnya, juga cerdas hatinya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Jangan kita mengarahkan kepada anak kita, bangun badan dulu baru jiwanya, tapi bangunlah jiwanya, mental, spiritual, akhlakul karimahnya dulu, baru pengetahuan. Maka generasi penerus kita yang sebentar akan menjadi penerus perjuangan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka akan menjadi baik. Tapi perlu saya ingatkan, serahkan para kiai, para ulama yang materi yang diberikan kepada beliau adalah ada sanad musalsal sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih khusus lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, daftarkan, arahkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren, pondok-pondok yang punya kiai, para kiainya, para gurunya punya latar belakang pendidikan yang terus musalsal kepada gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena pendapat saya, tapi menurut pendapat Pak Kiai ini, pendapat Kiai sampai kepada Rasulullah Sallallahu. Ada silsilahnya. Insya Allah kita akan, harapan kita akan menjadi anak yang saleh dan salehah di kemudian hari, akan menjadi pemimpin bangsa yang dapat menjadikan negara Indonesia ini baldatun thayyibatun barakun dan punya zaman pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.